Tangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah setelah menggagalkan peredaran 60 kilogram sabu asal Malaysia di wilayah Donggala pada Kamis 13 November kemarin. Dan kelima tersangka ini berinisial AF, MF, M, SR, dan I. Dan satu di antaranya adalah perempuan Tribuners. Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi mengatakan sabu tersebut dibawa dari Tawau, Malaysia sebelum masuk ke Sulawesi Tengah melalui jalur laut. Untuk informasi lengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Fadli, wartawan Tribun Palu. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, dapat saya laporkan bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah telah berhasil menggagalkan upaya pengedaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 60 kg di wilayah Kabupaten Donggala. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi saat konferensi pers di Mapolda Sulawesi Tengah, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolure, Kota Palu pada Selasa 18 November 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolda mengatakan bahwa 5 pelaku berinisial AF, MF, M, SR, dan I ditangkap dalam operasi tersebut, di mana satu diantaranya merupakan perempuan. Menurut Kapolda, pengiriman sabu itu bermula dari Tawau, Malaysia. Adapun tersangka AF berperan menjemput barang haram itu dan membawanya masuk ke wilayah Donggala sebelum diserahkan kepada MF. Berdasarkan informasi dari MF, kemudian mengantarkan polisi pada penangkapan 3 pelaku lainnya. Kapolda menjelaskan sabu itu rencananya akan dibawa menuju wilayah Damplas, Kabupaten Donggala untuk dititipkan sementara sebelum diedarkan di Kota Palu. Polisi juga menemukan adanya komunikasi antara pelaku dan seorang DPO asal Malaysia yang memberi instruksi pengiriman. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulteng, Kombes Pol Pribadi Sembiring, menambahkan bahwa pengungkapan ini menjadi tangkapan terbesar selama ia menjabat. Kombes Pol Pribadi Sembiring menjelaskan bahwa jaringan sabu dari Malaysia kerap terhubung dengan kasus-kasus lain seperti di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait peran tersangka perempuan, Kombes Pol Pribadi Sembiring menyebut masih dalam proses pendalaman. Ia juga mengatakan bahwa para pelaku bukan residivis namun sudah lama menjadi target operasi, di mana penyidik menduga mereka telah beberapa kali melakukan aksi yang serupa. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana seumur hidup atau denda mulai dari 1 hingga 10 miliar dengan kurungan 5 sampai 20 tahun penjara. Kapolda menegaskan bahwa pengungkapan ini diperkirakan menyelamatkan sekitar 300.000 jiwa masyarakat Sulawesi Tengah. Mungkin demikian yang dapat saya laporkan rekan Justina. Saya kembalikan lagi ke studio. Pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin, ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan. Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya, banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan. Salah satunya mungkin keuangan, ekonomi juga, ekonomi dan kemampuan. Selama ini mereka ya ada yang memang kemampuannya bekerja nggak kuat, bekerja mungkin dia jadi petani nggak sanggup, jadi nelayan nggak sanggup gitu. Jadi banyak faktor gitu. Pendidikan terutama, pendidikan. Jadi saya rasa sekian lama ini saya ketahui ya cukup bahwa pendidikan seseorang itu ya penting untuk bisa menjadi orang yang baik atau menjadi pelaku-pelaku sekarang ini gitu. Berarti kurir yang ini juga rata-rata kerjanya serabutan. Iya, serabutan kerjanya. Serabutan. Jadi tergiur. Ya, tergiur. Makanya itulah saya harap juga pemerintah ikut membantu. Bagaimana kita menghadapi masa narkotika ini, jangan hanya kita menunggu ungkapan gitu loh. Tapi kita juga memperhatikan masalah demand-nya ya. Demand-nya ini bahwa pasarnya seperti apa, bukan hanya karena dia punya uang, bukan. Pembeli-pembeli, pengguna-pengguna di sini bukan orang banyak uang, bahkan penggali-penggali pasir aja, tukang aja menggunakan gitu. Jadi mindset berpikir yang paling berbahaya saat ini adalah ketika mindset masyarakat mengatakan bahwa inilah doping. Ini mereka ini pengguna yang ditangkap ini pengguna nggak, Pak? Pengguna. Mereka pengguna. Ya, kita tes semua positif. Positif. Kecuali yang bapak tua itu ya.
Bapak tua itu yang numpang itu negatif. Pada pasal apa tadi disebutkannya tadi? 114, 112. Tapi 114 itu kan sudah nggak berlaku lagi nanti di bulan depan. Undang-undang. Ya, kita temukan dan kita selidiki pergerakannya setiap saat, ya, dan cukup lama kita memantau yang bersangkutan ini, ya akhirnya bisa kita ungkap. Jadi bukan serta merta kita langsung tangkap sedemikian rupa, tidak. Ya, jadi kita selidiki dari informasi yang kita dapat sebelumnya, kita selidiki, kita dalami semua gerakan-gerakannya, akhirnya sampailah pada hari itu pada tanggal 14. Ya. Apakah tewas sebelumnya? Apakah residivis? Ya. Tadi yang saya sampaikan. Maka wartawan pada saat pelaksanaan konferensi pers kita bisa memperhatikan dalam rangka konferensi pers yang selalu menjadi mitra Polda Sulawesi Tengah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Kami menghargai kerja dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan strategi terkait dengan penangkapan Muda dan masa depan bangsa ini dari bahaya narkoba. itu Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Tuhan Selamat Bajikan, yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.